Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Cashifa Maura dengan NIM 362155401196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah basis data lanjut, yaitu tentang prosedur dan trigger pada contoh tugas database toko kue. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah IRD dari database toko kue yang dimana memiliki 3 tabel, diantaranya tabel customer, tabel transaksi, dan tabel jenis kue. Nah, ketiga tabel ini memiliki primary key masing-masing, yaitu tabel customer memiliki primary key di ID customer, transaksi di ID transaksi, dan jenis kue ada pada ID kue. Nah, mengenai relasi dari database toko kue ini yaitu relasi melakukan, yaitu antara tabel transaksi dan tabel customer. Yang berarti setiap customer bisa melakukan sebuah transaksi sesuai dengan yang diinginkan. Kardinalitas relasi antara customer dan transaksi adalah one to many. Karena seorang customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu transaksi atau bahkan banyak transaksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu relasi memuat antara tabel transaksi dan tabel jenis kue, yang dimana transaksi yang memuat jenis kue karena di setiap transaksi pasti akan tercantum kue apa yang dibeli. Nah, kardinalitas relasi antara customer dan jenis kue ini adalah one to many, di mana karena satu kali transaksi dapat memuat banyak jenis kue, atau dengan kata lain banyak jenis kue yang bisa termuat dalam sekali transaksi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database toko kue dan sudah mempraktekannya terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Di sini saya sudah menggunakan toko kue, database toko kue dengan perintah use toko kue. Selanjutnya saya meng-create sebelum membuat sebuah prosedur dan trigger tentunya harus memiliki tabel terlebih dahulu, yaitu tadi dari 3 tabel tadi yang sebelumnya pada IRD tadi, yaitu dengan meng-create tabel customer yang memiliki data ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon dengan tipe data small int, varchar, text, dan int, dan menyesuaikan saja dengan kebutuhan dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu membuat tabel transaksi, yaitu yang berisi tentang ID transaksi, ID customer, tanggal transaksi, kuantitas, dan subtotal, dan memiliki tipe-tipe data yang sesuai dengan kebutuhan dari tabel transaksi ini. Selanjutnya yaitu tabel jenis kue, di mana memiliki data ID kue, nama kue, harga, deskripsi, stok, dan memiliki tipe data yang telah sesuai dengan kebutuhan dari tabel jenis kue ini. Selanjutnya kita langsung saja menginsert data pada tabel customer terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengisi beberapa contoh data mengenai untuk mengisi tabel customer tadi dengan ID 1, 2, 3, 4, nama customernya ini nama saya sendiri, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini dia hasil dari insert data dari tabel customer tersebut, dan sekarang sudah terisi. Selanjutnya menginsert jenis kue, tabel jenis kue dengan beberapa data, yaitu rainbow cake, Delmonte cake, banana cake, truffle cake, dan harganya, dan ini adalah deskripsinya, harganya berapa, dan stoknya ada berapa, begitu. Nah, ini adalah hasil dari insert datanya. Nah, selanjutnya di sini adalah proses membuat prosedur itu sendiri ya. Kita menggunakan delimiter untuk membuat prosedur baru dengan nama hitung dengan parameter in, yang artinya variabel parameter
tersebut hanya dapat digunakan untuk menerima input saja. In juga sebagai nilai default dari variabel parameter. Kemudian pada prosedur tersebut dilakukan perintah untuk count kolom stok dari tabel jenis kue. Dan parameternya menjadi parameter hitung stok yang sebelumnya sudah dideklarasikan. Sebelum proses prosedur delimiter harus dideklarasikan terlebih dahulu menjadi selain tanda titik koma. Jika tidak, maka prosedur akan error atau tidak teracak. Maka dari itu harus dideklarasikan terlebih dahulu dengan simbol tegak seperti ini. Nah, ini dia isi tabel dari jenis kue. Selanjutnya kita mencoba memanggil dari tabel itu tersendiri dari prosedur yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan melakukan pemanggilan prosedur hitung dengan perintah call dan diikuti nilai. Misalkan di sini saya sudah menggunakan nilai 10. Nah, maka akan menampilkan jumlah stok yang bernilai 10. Yang ada 10 itu berapa sih? Yaitu ada dua data yang memiliki input 10, data 10. Yaitu dua jenis ya, dua jenis kue saja. Jika dilakukan pemanggilan lagi dengan inputan 6, maka keluarnya adalah 1 karena yang memiliki jenis kue stok 6 hanya satu jenis kue saja. Nah, selanjutnya kita mencoba membuat prosedur lagi, yaitu yang diberi nama tambah customer. Nah, dengan parameter in, jika membuat prosedur insert data pada suatu kolom, maka kolom harus dipanggil ke dalam parameter. Jadi untuk nama kolom yang dimasukkan ke parameter itu harus dibedakan namanya. Contohnya ini saya ingin membuat prosedur insert data ke dalam kolom ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Maka parameter yang akan dituliskan adalah ID cas, nama cas, alamat, dan telepon lebih disingkat. Jadi tipe data dari setiap kolomnya dituliskan kembali, kemudian nama kolomnya dibedakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrokan saat nama kolom menjadi statement. Nah, di sini saya mencoba memanggil tambah customer dengan 0 Echa Rogojampi 586521. Dan ini hasil dari select from customer. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat prosedur lagi, yaitu yang akan saya beri nama lihat kue. Nah, ini dia perintahnya. Nah, perintah ini untuk membuat prosedur dengan nama lihat kue dengan parameter in dan out. Jadi parameter out ini yang bernama keluar 1 dengan tipe data varchar 50 untuk kolom nama kue. Nah, parameter out dengan nama keluar 2 untuk kolom harga. Mohon maaf, ini dia. Ini untuk kolom harga dengan tipe data varchar 20. Nah, dan parameter in untuk nama yang akan dimasukkan dalam kolom ID kue atau ID kue yang akan dipanggil nanti. Jadi dari perintah ini kita memasukkan ID kue, maka nama kue dan harga yang sesuai akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk pemanggilan prosedur dengan perintah call, lihat kue, nama kue, harga, maka argumen harus menggunakan notasi add yang mengindikasikan sebagai suatu parameter. Parameter out dan parameter in, yaitu kolom ID kue cukup dengan memasukkan ID kue yang ingin ditampilkan. Nah, jadi kalau out harus menggunakan add, jika in tidak perlu. Selanjutnya untuk menampilkan nilai menggunakan perintah select dan data yang ditampilkan sudah sesuai dengan
masukkan ID kue, yaitu ID kuenya 1, maka nama kue dan harga kue sudah tertera. Selanjutnya, untuk membuat trigger. Mungkin ini adalah tabel transaksi yang telah saya buat. Untuk membuat trigger, mari kita coba untuk mencobanya ya. Dengan menuliskan kata create, trigger, yang kita akan beri nama kurangi stok. Lalu after, mohon maaf, saya ingin mengecas dulu. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya perintah after insert. Nah, ini dia adalah sintak untuk membuat perintah trigger ya, yang sudah diberi nama kurangi stok. Di sini ada errornya karena tadi saya menambahkan perintah N yang seharusnya tidak ada spasi. Nah, ini bisa saja tidak error apabila tidak ada kalimat N di sini, tetapi masih bisa digunakan. Nah, kita coba lihat di sini. Insert data pada tabel transaksi ini dilakukan perintah select pada tabel transaksi, maka data akan ditambahkan. Nah,
Dimana untuk membuat sebuah trigger ini dengan nama kurangi stok, yaitu proses yang diinginkan yaitu ketika ada sebuah transaksi, maka secara otomatis stok kue akan berkurang, di mana jumlah stok akan berkurang sesuai dengan beberapa banyak kuantitas yang terjadi saat transaksi. Maka pada perintah di atas, waktu trigger aktif yaitu saat sudah proses insert pada tabel transaksi. Kemudian akan terjadi proses update pada kolom stok di tabel jenis kue, di mana stok akan dikurangi oleh kuantitas dengan keyword new yang digunakan untuk mengambil data yang baru. Kita coba select, yaitu select tentang from jenis kue. Nah, ini dia. Maka otomatis stok akan dikurangi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.